Halo teman-teman semua, apa kabarnya lagi hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar servis handphone lagi ya. Yang di hadapan kita kali ini adalah HP Realme 3 ya teman-teman, dan ini kondisinya harus ganti LCD ya. Nah, ini seperti yang terlihat LCD-nya masih ada layar ya atau gambar, tapi di beberapa titik dia tidak bisa difungsikan ya untuk kaca touchscreen-nya ya. Nah, untuk itu harus kita ganti ya teman-teman ya. Sama seperti yang kemarin-kemarin, pemiliknya juga bawa LCD sendiri ya. Dan ini juga sudah dicoba ganti sama mereka ya, tapi sepertinya masih ragu-ragu ya. Jadi dibawa ke toko juga. Oke teman, oke teman-teman, langsung kita eksekusi aja ya. Ini saya menggunakan blower, panasnya di 300 ya, dan anginnya di 250 ya teman-teman. Nah, untuk memanaskannya sendiri ini triknya lebih gampang ya. Panaskan di sisi-sisi LCD ya teman-teman, diratakan aja di atas sampai tengah dan bawah ya. Nanti lebih gampang untuk ngebuka LCD ini ya. Di kasus-kasus HP Android ya, atau jenis-jenis HP Android ya maksudnya, ini sekarang lagi banyak yang ganti LCD ya teman-teman ya. Ya karena mungkin ukurannya terlalu panjang atau besar ya, sehingga lebih rentan untuk pecah atau retak ya. Nah, sedikit saran untuk teman-teman, usahakan kalau pakai HP ya, dalam perjalanan usahakan pakai tas atau pakai semacam pengaman ya, karena HP ini sangat rentan untuk pecah ya. Oke teman-teman, ini sudah kebuka ya. Tadi saya pakai kaca mika untuk ambil sela angkat LCD-nya ya. Nah, ini cukup ditarik pelan-pelan aja LCD-nya ya. Oke teman-teman, sudah kebuka ya. Nah, biasakan kalau sudah buka LCD itu langsung aja dibersihkan bekas-bekas lemnya ya. Nanti kalau sudah rapi itu lebih enak untuk masang LCD barunya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman penampakan LCD barunya ya. Nah, ini juga jenis yang cukup bagus ya, original China ya, atau istilahnya jenis OC ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat dari fleksibelnya ya, ada nomor seri untuk jenis original China ini ya. Jenis ini sendiri cukup cukup bagus ya, hampir sama dengan ori ya untuk warnanya ya. Rata-rata untuk pemilik handphone ya yang di wilayah saya ini rata-rata sudah bawa LCD sendiri ya. Itu hampir 90% itu bawa LCD sendiri ya teman-teman ya. Jadi saya hanya memasangkannya aja ya. Nah, ini teman-teman, sebelum dipasang usahakan tutup fleksibel ya. Nah, ini takutnya ada ground atau sejenisnya ya. Karena kalau kita tidak tutup kadang-kadang suka nge-ground ya, mengakibatkan LCD blank atau ngeblur ya. Nah, ini seperti yang terlihat ya, itu ada lempengan, semacam apa ya nyebutnya ya. Pokoknya harus ditutup deh posisi lempengan kuning itu ya. Itu sering terjadi juga yang saya alamin ya, lupa nutup kadang-kadang ada pengaruhnya ya. Nah, itu suka short kecil ya. Oke teman-teman, sudah rapi ya, langsung kita tes aja ya untuk LCD nya.
Kita pasangkan baterai dan langsung kita hidupkan ya, karena kata yang punya juga ini belum dites atau gimana ya, tapi kita harus tes karena ini barang online ya, artinya ini divideokan untuk bukti juga ya teman-teman ya, kepada distributor kalau gagal ya atau ada trouble terhadap LCD ini, jadi kita bisa retur ya teman-teman, karena LCD ini termasuk kategori LCD yang cukup lumayan mahal ya teman-teman ya. Nah ini bisa di atas 250-an ya kalau nggak salah harganya sendiri. Oke teman-teman, ini langsung kita tes ya. Nah ini kita hidupkan, kita akan tes ke fungsi touchscreen-nya ya atau layarnya. Oke, ini sudah ada penampakan logo Realme dan Androidnya ya teman-teman ya. Nah ini butuh beberapa menit untuk loading sampai ke menu ya. Selama saya pasang untuk jenis LCD ini bisa dikategorikan bagus ya teman-teman ya, jadi belum pernah ada kendala yang cukup serius ya. Artinya untuk jenis original China ini ya atau OC ini cukup bagus ya. Jadi saran saya kalau teman-teman mau beli LCD ya paling tidak belilah yang jenis original China ini ya atau jenis OC ini ya teman-teman ya. Itu yang khusus di online ya teman-teman ya. Kalau orinya sendiri ya itu lebih bagus. Nah itu dibawa ke center Realme nya aja ya teman-teman. Nah ini sedang saya tes menu-menunya teman-teman ya. Nah ini saya tes dari angka-angka, huruf-huruf ya, sepertinya nyaman ya teman-teman ya. Nah kebetulan ini juga backgroundnya hitam ya, jadi agak sedikit kurang kelihatan ya, tapi pada intinya seperti yang teman-teman lihat ya, untuk fungsi dan kegunaan LCD ini ya seperti yang saya bilang dari awal ya, ini cukup bagus ya. Nah ini proses sudah oke ya LCD, artinya kita boleh langsung lem ya. Nah perhatikan juga ya teman-teman ya, untuk sebelum pengelemannya itu segel distributor itu dilepas dulu ya, karena kalau tidak terlepas itu agak sedikit mengganjal nanti apabila kita pasang ya. Nah saat segel ini sudah dibuka berarti garansi distributornya sudah hangus ya teman-teman ya, secara otomatis tanggung jawabnya di tangan saya ya. Untuk di daerah sini juga ya teman-teman ya, ini sedikit cerita ya, rata-rata sudah dicoba mau dipasang ya teman-teman ya oleh pemiliknya, tapi pas posisi pemasangan terakhir mungkin ya itu mereka cenderung nyerah ya. Artinya tetap bawa ke counter juga ya atau ke toko saya ya. Itu hampir setiap kali saya terima posisi handphone udah kebuka ya teman-teman ya, maksudnya backdoornya ya. Jadi ada di beberapa video saya yang saya upload rata-rata itu sudah kebuka ya backdoornya teman-teman ya. Sebenarnya intinya lebih memperingan saya juga ya untuk memasang LCD ini, tapi seharusnya saya harus kalau untuk ngupload ya itu dari awal ya, buka backdoor, buka SIM tray, bla 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 ya. Tapi ini nggak apa-apa ya, yang terpenting untuk pemasangan LCD-nya ya intinya ya teman-teman ya. Masalah buka mungkin teman-teman pemula ya, itu bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Rata-rata untuk buka HP Android ya khususnya backdoor itu sama ya teman-teman ya. Buka dulu SIM tray-nya baru buka
backdoor ya. Nah, buka backdoor itu juga melalui yang dekat lubang SIM tray-nya ya, sehingga lebih gampang untuk membuka backdoornya ya. Nah teman-teman, ini proses lem ya. Nah usahakan dong lemnya sendiri itu diratakan di sisi-sisi tatakannya ini ya. Nah usahakan di sisi dalam ya teman-teman ya. Untuk sudut-sudutnya sendiri agak ditebalkan ya, karena posisi itu adalah penahan inti dari LCD ini ya. Ini seperti yang teman-teman lihat, saya ngebalurkannya dengan rata ya. Kebetulan lemnya juga tadi habis ya teman-teman ya, yang besar, jadi saya belinya juga nggak ada yang besar juga ya, stoknya nggak ada tadi di distributor, jadi hanya stok yang kecil aja ya, tapi nggak apa-apa, intinya sama aja. Nah, untuk lemnya sendiri jenis A7000 itu lebih bagus ya teman-teman ya, karena daya rekatnya apabila sudah kering itu sangat bagus ya. Pada intinya untuk masang LCD ini kuncinya dua ya teman-teman ya. Satu, pelan-pelan ya, dan kedua sabar ya. Walaupun pemiliknya menunggu ya teman-teman ya. Nah rata-rata kalau untuk di sini ya, di wilayah saya ini di Bekasi ini, pemiliknya nunggu ya teman-teman ya. Nah ini pemiliknya di samping saya ya. Jadi kalau saya servis itu cenderung di dekat pemiliknya ya, artinya bukan di belakang ya untuk servisnya. Jadi pemiliknya sendiri langsung melihat ya apa yang saya lakukan, dan itu bukan hanya ganti LCD ya, hampir semua kerusakan saya akan perlihatkan ya, karena zaman sekarang itu untuk menghindarkan pemikiran yang negatif ya tentang teknisi ya. Nah dengan melihat secara langsung prosesnya, minimal mereka mengetahui apa yang saya kerjakan ya teman-teman ya. Dan itu juga untuk menjaga reputasi kita juga ya terhadap customer. Dan rata-rata setelah kesini juga mereka balik ya, maksudnya dengan tipe HP yang lain ya teman-teman. Sangat penting untuk menjaga reputasi kita ya, karena kita akan menjual jasa ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya semata-mata cari uang ya, kita cari berkahnya juga dan cari customer ya teman-teman. Kalau customernya awet, otomatis di belakang mereka juga akan datang ya, artinya mereka merekomendasikan saat ada kerusakan kepada temannya ya, atau saudaranya merekomendasikan ke kita ya. Artinya apa? Artinya kita dapat rezeki lagi ya. Nah, ini sekilas testimoni buat teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah rata ya. Ini langsung kita pasangkan LCD barunya ya, dan pastikan segelnya juga itu harus dibuka ya, nanti pas pemasangan tidak ikut ke lem ya. Oke teman-teman, ini kita pasangkan ya, kita ratakan dulu di atas ya, karena itu penting, karena ada kamera ya, dan lubang kamera itu harus benar-benar diratakan ya. Nah untuk penekatan LCD nya juga hati-hati ya teman-teman ya, jangan ditekan di sisi-sisi ujung LCD ya, karena di ujung LCD nya itu ada IC kaca ya. Itu apabila ketekan dengan keras akan mengakibatkan LCD ngeblur ya teman-teman ya. Nah trik ini tidak diberitahukan ya oleh distributor LCD ya. Nah jadi kita mengetahui itu dari sesama forum teknisi ya. Jadi kita harus tahu kerusakan atau kendala yang akan timbul apabila kita lakukan terhadap LCD ini ya. Oke teman-teman, sudah rapi ya,
tinggal kita pasangkan baterai dan kita akan tes ulang ya. Setelah itu baru kita karetin, butuh waktu setengah jam baru kita cabut plastik LCD dan dirapikan lagi, baru kita berikan kepada pemiliknya. Nah ini teman-teman proses karet ya. Untuk proses pengaretnya sendiri itu enggak terlalu, tidak perlu kencang-kencang ya, cukup diratakan aja ya, karena posisi LCD ini sudah presisi ya di tatakannya ini. Jadi tugasnya karet hanya untuk menahan aja teman-teman ya. Takutnya kalau dikeras-keraskan atau dirapat-rapatkan karetnya, itu bisa mengakibatkan blur ya di LCD. Oke teman-teman, sudah rapi ya, tinggal kita tunggu pengeringannya ya. Ini prosesnya butuh waktu setengah jam ya teman-teman ya. Nah ini sudah hampir setengah jam teman-teman ya, artinya sudah kering. Nah ini kita buka dulu karetnya ya. Selanjutnya kita buka nanti plastik pengaman LCD nya ya teman-teman. Oke, asik. Mulus-mulus. Selanjutnya kita coba hidupkan ya. Nah itu ada penampakan ada penampakan di belakangnya teman-teman. Kebetulan di sini juga ada yang training ya, jadi mereka ikut videoin juga ya untuk koleksi mereka kali ya. Kebanyakan di sini banyak yang praktek itu anak muda ya teman-teman ya, yang pengen belajar juga. Oke teman-teman, ini sudah ke menu ya. Ini saya tes di angka-angkanya 1 2 3 dan seterusnya ya. Seperti teman-teman lihat, nyaman sekali ya untuk pemakaiannya. Selanjutnya di menu-menu yang lain juga boleh dites. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak ya. Jangan lupa supportnya dengan cara subscribe ya buat teman-teman yang baru. Selamat sore.